Satu jilab bayi itu terdapat 2 bakteri mematikan, yakni Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeus. Back in 2006, 1 in 400 people were infected by chlamydia in Lee County. Now in 2022, 1 in 250 people are infected by chlamydia in Lee County. These cases are in people under the age of 24. If left untreated, chlamydia can cause serious problems. Tahu nggak sih kalau kita hidup berdampingan dengan mikroorganisme? Ada mikroorganisme yang bermanfaat bagi kita dan juga ada yang memberikan dampak negatif seperti menyebabkan penyakit atau biasa kita panggil dengan agen infeksius. Salah satunya adalah bakteri nih. Nah, mungkin teman-teman masih terdengar asing dengan satu bakteri ini bernama Chlamydia. Faktanya, Chlamydia ini merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual yang sering dilaporkan di Amerika Serikat, bahkan menjadi nomor 1 loh. Nah, apa sih sebenarnya Chlamydia ini? Chlamydia adalah bakteri gram negatif yang mempunyai sifat parasit intraseluler obligat. Maksudnya, Chlamydia ini hanya bisa hidup dan juga berkembang biak apabila ia berada di dalam sel inang karena butuh untuk mengambil energi dari sel inang atau sel penjamunya. Chlamydia juga banyak jenisnya, diantaranya Chlamydia pistiaci, Chlamydia pneumoniae, dan juga Chlamydia trachomatis yang kali ini kita akan bahas secara detail. Yuk saksikan. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Chlamydia. Chlamydia diklasifikasikan berdasarkan sifat patogenetik, jangkauan inangnya, dan perbedaan antigenetik. Nah, ada 3 spesies utama yang menginfeksi makhluk hidup. Nah, yang pertama Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis yang menyebabkan trakom dan inklusi konjektiva pada manusia. Nah, inklusinya itu mengandung glikogen dan tahan terhadap sulfonamid. Nah, yang kedua adalah Chlamydia pneumoniae. Chlamydia pneumoniae adalah Chlamydia yang menginfeksi saluran pernapasan pada manusia. Nah, inklusinya ini tidak mengandung glikogen dan biasanya tahan terhadap sulfonamid. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah Chlamydia piscitacea yang menyebabkan piscitakosis pada manusia dan ornitosis pada hewan atau burung. Nah, inklusinya ini biasanya tidak mengandung glikogen dan tahan terhadap sulfonamid. Nah, kita akan berfokus kepada Chlamydia trachomatis. Nah, trachomatis atau trakom merupakan penyakit pada mata yang telah ditulis pada Albert Papyrus yang ditulis di Mesir 3.800 tahun yang lalu. Nah, di sana dipaparkan bahwa Chlamydia trachomatis ini adalah penyakit mata yang menyebabkan peradangan akut pada mata dan kornea, lalu berlanjut pada luka parut, lalu menyebabkan kebutaan. Nah, sekian. Ini adalah morfologi dari Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis berukuran 0,2 hingga 1 mikrometer. Kemudian secara visual, Chlamydia trachomatis ini menyerupai seperti bakteri gram negatif. Namun ada perbedaan yang krusial. Pada Chlamydia trachomatis tidak mengandung peptidoglikan ataupun N-asetilmuramid. Kemudian pada Chlamydia trachomatis pada dinding sel terluarnya kaya akan lipid, yang mana lipid ini membantu Chlamydia trachomatis untuk berinteraksi dengan sel inang. Kemudian pada dinding sel luarnya juga mengandung protein utama yang disebut sebagai MOMP yang berfungsi sebagai identitas asli pada bakteri ini. Kemudian ketika Chlamydia trachomatis sudah masuk ke dalam sel inang, maka Chlamydia trachomatis akan berkumpul dan membentuk mikrokoloni yang disebut badan inklusi. Di badan inklusi ini, Chlamydia trachomatis akan memperbanyak diri dengan cara binary fission atau pembelahan biner. Nah, kemudian pada Chlamydia trachomatis mempunyai 2 tahap siklus. Yang pertama adalah elementary body atau disingkat dengan EB. EB ini adalah si pembawa infeksi untuk menginfeksi sel inang ular. Kemudian yang kedua adalah reticulate body atau disingkat dengan RB. Ketika EB ini sudah masuk ke dalam sel inang, maka EB akan berubah menjadi RB. Dan RB ini berfungsi atau bertugas untuk membelah diri atau memperbanyak diri. Nah, kita akan membahas di mana Chlamydia tinggal. Ada yang tahu di mana Chlamydia tinggal? Nah, di dalam tubuh manusia ada 3 tempat Chlamydia bisa hinggap. Nah, yang pertama adalah sel epitel saluran genital, yaitu seperti serviks ataupun uretra. Nah, yang kedua pada sel mata atau konjungtiva. Nah, yang ketiga adalah pada saluran pernafasan. Selanjutnya kita akan bahas siapa saja kelompok yang paling rentan terkena Chlamydia trachomatis ini.
Bakteri ini sel inang alaminya ialah manusia sehingga cara penularannya sangat berkaitan erat dengan kontak antar manusia. Nah, kelompok yang pertama ialah remaja dan juga dewasa muda dengan rentang usia di bawah 25 tahun. Mengapa demikian? Dikarenakan aktivitas seksual lagi tinggi-tingginya dan juga kesadaran untuk memakai pengaman itu masih cenderung rendah. Nah, selain itu dibuktikan juga dari sisi biologis, perempuan pada usia ini jaringan serviksnya masih sensitif sehingga mudah terinfeksi oleh chlamydia. Nah, yang kedua adalah yang perlu perhatian khusus wanita dengan aktivitas seksual yang tinggi, yang mana penyebarannya juga termasuk cepat. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 20-34%, terkhususnya pada kelompok pekerja seksual. Nah, ibu hamil juga merupakan kelompok yang rentan dikarenakan ia dapat menularkan pada bayinya saat persalinan, yang mana bisa menyebabkan pneumonia dan juga infeksi mata. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang hidup dengan lingkungan hygiene yang rendah, yang mana khususnya pada kasus trakoma dapat menularkan chlamydia ini melalui perantara lalat yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Selanjutnya adalah jalur penularan dari chlamydia trachomatis. Ada 3 cara chlamydia trachomatis dapat berpindah. Yang pertama yaitu kontak seksual. Chlamydia trachomatis dapat ditularkan melalui cairan ataupun sekret saat berhubungan seksual. Yang kedua adalah transmisi perinatal. Nah, chlamydia trachomatis dapat ditularkan saat proses persalinan, yang mana dapat beresiko infeksi mata ataupun pneumonia pada bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga adalah autoinokulasi. Nah, tanpa kita sadari, kita dapat memindahkan bakteri chlamydia trachomatis dengan cara kita memegang area genital ataupun benda-benda yang terkontaminasi, kemudian kita menyentuh area muka ataupun mata tanpa mencuci tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses atau alur terjadinya infeksi chlamydia trachomatis. Nah, yang pertama adalah sumber infeksi. Nah, sumber infeksinya itu dari cairan tubuh si penderita. Nah, yang kedua proses penularan. Proses penularannya melalui kontak seksual atau dari ibu ke anak. Nah, yang ketiga bakteri masuk ke mukosa genital, serviks, uretra, rektum ataupun mata. Nah, yang keempat, bakteri menempel dan berkembang biak di dalam sel. Nah, yang kelima adalah terjadinya infeksi. Terjadinya infeksi seperti peradangan. Nah, kadang tidak tampak atau tidak adanya gejala. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah menularkan kembali. Menularkan kembali kepada pasangan melalui kontak seksual tanpa menggunakan pengaman. Ia merupakan silent infection karena infeksinya sering sekali tidak disadari. Sekitar 60-80% kasus itu tidak menimbulkan gejala fisik yang jelas, bahkan tanpa gejala. Nah, pada wanita, gejala yang dapat kita temukan ialah rasa buang air yang seperti terbakar, kemudian keputihan abnormal, rasa gatal pada vagina, dan perdarahan di luar siklus menstruasi, dan juga setelah berhubungan seksual. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat menimbulkan radang panggul dan juga komplikasi pada kehamilan, bahkan sakit perut dan demam. Selanjutnya adalah pada pria, juga ditemukan rasa terbakar saat buang air kecil, kemudian gatal pada daerah penis, keluar cairan pada ujung penis, hingga ada kasus lain bisa menyebabkan peradangan dan juga bengkak pada daerah testis. Nah, selain pada alat kelamin atau reproduksi, juga dapat ditimbulkan gejala pada mata, yakni traukoma atau infeksi konjungtiva, yang mana dapat menyebabkan kebutaan. Cara pencegahan dari chlamydia trachomatis. Pencegahan adalah kunci yang paling utama, karena 80% wanita dan 50% pria yang terinfeksi tidak merasakan gejala apapun. Oleh karena itu, gunakan pengaman yang dengan konsisten dan juga benar sebelum melakukan hubungan seksual dan setia kepada satu pasangan. Selanjutnya adalah lakukan screening rutin, terutama pada ibu hamil pada awal masa kehamilan. Dan yang paling sederhana nih, kita harus rutin untuk mencuci tangan, apalagi kita ingin menyentuh area muka ataupun mata. Karena kita tidak tahu nih bahwa kita sudah menyentuh benda-benda ataupun area genital yang terinfeksi. Maka dari itu, jagalah diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.